Halo, apa kabar rekan-rekan, saudaraku, para petani, peternak, dan para pecinta unggas, khususnya bebek, lebih spesifik lagi adalah bebek petelur dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan terhindar dari wabah corona. Sudah lama saya tidak mengunggah video yang berkenaan dengan bebek atau itik petelur yang saya pelihara, dikarenakan apa ya, males atau apalah. Tapi kali ini saya mau berbagi, atau mungkin apa namanya ya, berbagilah atau istilahnya lah ya, bahwa bebek itu tersebar hampir di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia, bahkan di seperti Malaysia, Vietnam itu pun bebek ada. Nah, di Indonesia sendiri bebek itu hampir di setiap daerah memiliki nama dan keunggulan masing-masing. Hampir di seluruh Indonesia, dari Sumatera hingga Jawa hingga Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua itu memiliki bebek dengan keunikan masing-masing, atau dalam bahasa Indonesia adalah itik. Tapi saya tidak akan apa ya, karena keterbatasan pengetahuan saya tidak bisa menjelaskan semua jenis bebek yang ada di Indonesia. Tapi ada beberapa jenis bebek yang akan saya bagikan kepada rekan-rekan, beserta juga tentang apa ya, kelebihannya masing-masing. Misalkan di Bali ada namanya bebek Bali. Ciri dari bebek Bali ini adalah biasanya dia berwarna putih ataupun hitam, dan yang paling khas dari bebek Bali adalah memiliki jambul. Jadi kalau rekan-rekan melihat bebek berwarna putih atau hitam dan berjambul, itu biasanya adalah bebek Bali. Bebek Bali pada beberapa waktu yang lalu itu harganya cukup tinggi, karena bebek Bali karena memiliki keunikan dengan jambul biasanya lebih condong untuk dipelihara sebagai bebek apa namanya ya, bebek bukan bebek hias lah kalau kata istilah saya ya. Kalau bebek Bali sendiri itu mampu bertelur, kalau dipelihara secara intensif itu mampu bertelur hingga 170 hingga 200 butir per ekor per tahun. Terus yang berikutnya ada namanya bebek Mojosari atau bebek Mojokerto. Kenapa disebut bebek Mojosari atau bebek Mojokerto? Karena bebek ini banyak dipelihara dan dibudidayakan di daerah Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur. Sedangkan keunggulan dari bebek Mojosari ini, dia termasuk bebek unggul karena bebek Mojosari ini mampu bertelur kalau dipelihara secara intensif, itu mampu bertelur hingga 250 hingga 270 butir per ekor per tahun. Cuma bebek Mojosari ini tubuhnya lebih kecil, berat badannya biasanya untuk bebek betina itu antara 1,6 hingga 1,5 hingga 1,8. Jadi terbilang kecil dibandingkan dengan bebek Bali. Terus yang berikutnya ada bebek Solo. Kenapa disebut bebek Solo? Bebek Solo ini adalah jenis bebek yang banyak dibudidayakan di daerah Solo dan sekitarnya. Bebek Solo juga termasuk bebek yang bagus. Bebek Solo sendiri mempunyai berat badan untuk betina itu antara 1,6 hingga 1,8, sedangkan jantannya antara 1,8 hingga 2 kilo. Sedangkan bebek Solo ini mampu berproduksi telur antara 200 hingga 220 butir per ekor per tahun. Terus setelah bebek Solo ada lagi namanya bebek Magelang. Bebek Magelang ini ciri yang paling gampang adalah dia ada lingkaran berwarna putih di leher. Makanya disebut juga bebek kalung. Jadi bebek Magelang itu ciri khasnya adalah memiliki lingkaran putih di leher dan biasa disebut bebek kalung. Cuma bebek Magelang ini untuk produksi telurnya tidak sebagus dengan bebek Solo ataupun bebek Mojosari, karena bebek Magelang ini hanya mampu berproduksi telur 170-an butir per ekor per tahun. Terus setelah bebek Solo ada lagi namanya bebek Tegal atau bebek Cirebon. Bebek Tegal, kenapa disebut bebek Tegal atau bebek Cirebon? Karena banyak dipelihara di daerah
dipelihara dan dibudidayakan di daerah Tegal, Cirebon, Indramayu dan sekitarnya. Ciri dari bebek Tegal atau Cirebon biasanya adalah bentuk tubuhnya yang berdiri tegak seperti botol dan badannya termasuk besar antara 1,8 hingga 1,8 hingga 2 kilo untuk per ekornya. Dan bebek Tegal ini atau bebek Cirebon mampu berproduksi telur hingga 220 butir per ekor per tahun. Terus yang berikutnya adalah lagi namanya bebek alabio. Bebek alabio ini juga termasuk bebek unggul karena mampu berproduksi telur hingga 270 butir telur per ekor per tahun. Dan ciri khas dari bebek alabio ini adalah warna bulunya yang memiliki berintik-berintik totol putih keabu-abuan. Dan ciri khas lagi dari bebek alabio adalah paruh dan kakinya berwarna kuning. Bebek alabio sendiri berasal dari Kecamatan Alabio di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Dan yang berikutnya ada namanya bebek packing. Bebek packing ini lebih cenderung untuk bebek pedaging ya, karena warnanya juga berwarna putih. Terus kalau dipelihara secara intensif, bebek packing ini dalam usia 40 hari ini bisa mencapai bobot 0,8 kilo. Dan kalau udah usia nyampe 10 bulan atau 1 tahun ini bisa mencapai 4 hingga 5 kilo. Jadi bebek packing ini adalah bebek pedaging. Jadi di Indonesia jenis bebek itu ada 2 klasifikasinya, yaitu bebek petelur dan bebek pedaging. Bebek pedaging itu ya biasanya bebek packing, bisa juga bebek pejantan yang dipelihara dibesarkan untuk diambil dagingnya. Terus kalau untuk bebek betina biasanya untuk diambil telurnya selain bebek packing. Jadi begitu saja ya rekan-rekan, pengalaman atau pengetahuan yang saya bagikan kepada rekan-rekan, semoga bermanfaat ya, karena hampir di setiap daerah banyak nama-nama bebek yang tidak bisa saya sebutkan lah. Misalkan di Jogja ada bebek turi, terus ada bebek ciaterep, ada bebek apalagi itu yang di Banten itu ada juga. Jadi setiap daerah itu memiliki bebek dengan nama daerahnya masing-masing ya, sesuai dengan tempat asal bebek tersebut dibudidayakan. Semoga bermanfaat. Salam berbagi, salam tani Indonesia. Maju petaniku, damai negeriku. Wassalam.